Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursali wala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas semua yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih selalu diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi tentang mencari solusi dalam menghadapi masalah sesuai Islam. Saudaraku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dalam hidup kita pastilah terjadi banyak masalah dan ujian. Terkadang kita merasa hidup begitu berat, bahkan seolah tak pernah terlihat jalan keluarnya. Kita mungkin akan selalu bertahan menjalaninya dengan perasaan yang beraneka ragam. Mungkin pasrah, mungkin dengan berharap kelak ada jalan keluar, dan lain-lain. Maka jika kita sudah sampai batas yang tidak bisa ditoleransi oleh akal kita, jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya manusia selalu menemui cobaan dan masalah dalam hidupnya. Cara kita mengatasi masalah hidup yang berat, kita segera ambil wudhu. Jika kita ambil wudhu, jiwa kita akan menjadi tenang. Jika membiasakan diri mengambil wudhu sebelum melakukan kerjaan yang susah akan menjadi senang dan mudah diselesaikan. Selama ini kita mengetahui bahwa berwudu berfungsi untuk mencucikan diri dari najis dan hadas. Namun tahukah Anda, berwudu juga bisa jadi penawar racun hati di saat sedih dan gelisah. Kita dianjurkan untuk berwudu sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang mencucikan diri. Berwudu sebagai firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mencucikan diri. Quran surah Al-Baqarah 222. Selanjutnya, salat. Di dalam salat ada ketenangan jiwa dan ketentraman bagi pikiran. Salat merupakan pintu dari pintu-pintu yang dengarnya bisa membantu menghilangkan dan menutup penatnya dunia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah 45. Selanjutnya, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Baqarah surah Al-A'raf 204. Membaca Al-Quran salah satunya dapat membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagai bentuk petunjuk hal ini, sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Selanjutnya kita berdoa. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita umatnya, tak kalah turun sebuah musibah atau terkena sebuah masalah, berdoalah untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang ada. Adalah beliau jika tertimpa sebuah kesulitan, apapun jenis, beliau mengucapkan, wahai Zat yang maha hidup, lagi berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu saya memohon pertolonganmu. Dan doa sangat bermanfaat untuk menghilangkan sebuah musibah, baik sebelum turunnya bencana tersebut maupun sesudah turunnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, syahid
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Selanjutnya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surah At-Tahala 3. Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Quran surah Yunus 3. Hendaknya kita semua merasa yakin bahwa apa yang kita kerjakan untuk segera bisa keluar dari sebuah masalah hanyalah merupakan sebab dan sarana, namun tetap yang mengatur Allah alam ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang Allah hendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Ia hendaki terjadilah pasti tidak akan terjadi. Selanjutnya kita bersedekah. Dalam Al-Quran banyak ditemukan firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta kita di jalan kebaikan. Namun sayang kebanyakan kita tidak menghiraukan perintah tersebut. Kita khawatir kalau bersedekah akan mengurangi jumlah harta kita. Sifat kikir dan tamak mendorong kita untuk enggak membayar zakat, infak dan sedekah. Padahal manfaat sedekah itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari segala penyakit, musibah, masalah, bencana. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.